Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian pengganti kita sebagai pengganti hari atau malam Kamis. Kita lanjutkan pada malam Sabtu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah dan memberikan kepada kita pemahaman yang baik terkait dengan agama Islam yang mulia ini. Kita melanjutkan pembahasan tentang hari kiamat atau keimanan kita kepada hari akhir. Kita sampai pada halaman 79. Jadi termasuk keimanan kita kepada hari kiamat adalah kita mengamini segala sesuatu yang terjadi setelah kematian kita. Kemarin kita sampaikan bahwasanya semua manusia pasti akan meninggal dan semua yang meninggal pasti akan dikubur di alam kubur. Dan di sana ada beberapa hal yang perlu kita imani dan memang wajib kita imani, yaitu adanya fitnah kubur, fitnatul qabr. Dan ini kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kubur ini. Rabbi a'udzubika min azabin finnar wa azabin fil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksa di neraka dan siksa di kuburan. Karena di alam kubur atau alam barzakh itu ada kuburan. Ada siksa. Ya, di kuburan itu ada kuburan. Maksudnya ada siksa. Ya. Dan di sana ada fitnah kubur. Maksud dari fitnah kubur adalah kita semuanya akan ditanya oleh dua malaikat. Dan ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Namun di sini tidak disebutkan. Ada hadis yang panjang sekali diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib, dari riwayatnya Imam Ahmad rahimahullah, menjelaskan tentang bagaimana kisahnya seorang mukmin. Apabila orang mukmin dia dicabut nyawanya, maka dia akan didatangi oleh para malaikat yang putih-putih semuanya, malaikat rahmat. Kemudian mereka mencabutnya dengan lembut. Ayyatuhar ruhut thayyibah, wahai ruh yang baik, maka keluarlah engkau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluar dia, diangkat oleh para malaikat ke Illiyin. Kemudian dikembalikan lagi untuk masuk ke kuburan, alam barzakh. Demikian pula nanti ketika sudah masuk di kuburan, masuk di alam barzakh, maka dia didatangi oleh dua malaikat dan semua manusia akan didatangi. Nah, kita tidak tahu, tapi kita mengetahuinya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pasti akan masuk ke dalam kuburan, alam kubur itu. Dan karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan di kuburan ini. Di sini dikatakan, yaitu diajukannya pertanyaan kepada orang yang mati setelah dikubur tentang apa? Tentang Tuhannya, tentang agamanya, tentang nabinya. Jadi para malaikat, dua malaikat yang masuk ke alam kubur menemui kita ketika nanti kita meninggal, itu mereka akan menanyakan man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Siapa Tuhanmu pertama? Kemudian apa agamamu? Kemudian apa
siapa nabi yang diutus kepada engkau. Maka orang yang beriman yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dia kalau umat-umat sebelumnya ya kepada nabi-nabinya, kemudian dia menjalankan syariat yang diturunkan kepadanya, kalau kita ya syariat Islam ini, maka dia akan bisa menjawabnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menguatkannya atau meneguhkannya dengan ucapan yang teguh. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh. Itu bisa seperti ini, bisa menjawab pertanyaan ini. Di mana? Fil hayati dunya wa fil akhirah. Di dunia dan di akhirat. Maksudnya adalah di alam barzakh kelak. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang beriman sehingga bisa menjawab pertanyaan para malaikat itu. Orang yang beriman akan mengatakan, Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang panjang tadi, nanti mungkin ana share riwayatnya, itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala menjawab, shadaqa abdi, hambaku telah benar dalam perkataannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar dibukakan kepadanya kenikmatan alam barzakh, diperlihatkan tempatnya kelak di surga. Ya, kemudian sejauh mata memandang, diluaskan alam kuburnya. Ya, ini hal-hal yang gaib yang kita imani sesuai dengan dalil dari Nabi SAW. Bukan harus kita lihat. Kalau kita lihat kuburan segitu-segitu aja. Cuman secara alam barzakhnya berbeda. Ya. Kemudian juga ketika sudah bisa menjawab seperti itu dan dibentangkan, diberikan alas dari surga, kemudian dia didatangi oleh amal soleh yang dia lakukan, sholat dan sebagainya, itu akan menjadi sosok seorang yang indah, yang ganteng, yang akan datang kepadanya, yang bersinar. Itu disebutkan dalam riwayat tadi. Intinya itu akan kemudian orang beriman mengatakan, siapa kamu? Kemudian orang tadi mengatakan, aku ada amal baikmu di dunia, akan menjadi temannya di alam barzakh. Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, orang-orang yang banyak berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan mereka, di mana mereka orang-orang kafir akan mengatakan, aku tidak tahu. Orang-orang kafir ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabi yang diutus kepadamu? Maka dia tidak bisa menjawabnya. Kenapa nggak bisa menjawab? Bukan karena nggak hafal dulu di dunia, enggak, tapi karena memang amalannya berbeda. Mereka tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak menjalankan syariat Islam, tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Maka mereka tidak bisa menjawabnya. Sementara orang-orang munafik atau orang-orang yang ragu-ragu, mereka akan mengatakan, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, lalu aku mengatakan hal itu. Ini orang-orang munafik, orang-orang yang ragu. Kemudian di riwayat nanti yang kita baca mungkin kapan, atau nanti kita bagi di grup aja riwayatnya itu, nanti kemudian orang yang mengatakan seperti ini, saya nggak tahu itu akan disiksa oleh malaikat, akan dipecut dengan cambukan yang sangat luar biasa sehingga dia teriak dan didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Karena jin dan manusia seandainya dia dengar nggak bisa tidur. Dan ini siksa sangat luar biasa, dan disiksa nanti di hari kiamat. Di alam barzakh itu akan disiksa. Ya, berkaitan dengan fitnah kubur, setelah fitnah kubur kita mempelajari juga tentang azab dan nikmat kubur. Jadi seorang mukmin meyakini bahwasanya di sana ada siksa dan ada nikmat di dalam kuburan, di dalam alam kubur itu, alam barzakh. Alam kubur atau alam barzakh akan ditimpakan kepada azab kubur itu akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum
al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut. Jadi ketika sakaratul maut mereka disiksa dengan sangat luar biasa. Bahkan para malaikat yadribuna, atau di sini dikatakan basitu aidihim, para malaikat memukulkan dengan tangan-tangan mereka, dihajar orang-orang kafir itu. Akhriju anfusakum, keluarkanlah diri kalian sendiri. Ini suruh mengeluarkan rohnya sendiri. Kemudian para malaikat sambil mengatakan, al-yauma, pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Itu kapan? Di alam barzakh itu. Dimulai sejak dia meninggal, mulailah azabnya dengan azab yang menghinakan. Kenapa? Karena kalian mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kalian menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Ini karena kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempercayai ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka balasannya tadi disiksa dengan siksa ketika meninggal, sekarat, dan ketika nanti di alam barzakh. Itu masih ringan. Alam barzakh siksanya itu masih ringan dibandingkan dengan yang di akhirat. Karena itu di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pengikut Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka disiksa di alam barzakh. Perhatikan ayatnya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Kepada mereka diperlihatkan neraka. Itu ketika di alam barzakh mereka sudah meninggal, mereka diperlihatkan kepada neraka, menyaksikan neraka. Itu tempat yang akan ditempati besok ketika sudah terjadi hari kiamat. Wa yawmal qiyamah wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan pada hari kiamat nanti, ketika terjadi hari kiamat, maka para malaikat mengatakan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Asyaddal 'adzab, azab yang sangat keras sekali. Ini menunjukkan pertama di alam barzakh mereka diperlihatkan tempat tinggalnya di neraka, sehingga sudah tersiksa terlebih dahulu melihat ngerinya ngerinya neraka. Dan juga di dalam neraka, di dalam alam barzakh juga mereka disiksa. Namun ketika nanti terjadi hari kiamat, mereka akan dimasukkan ke neraka yang siksanya lebih besar daripada siksa di alam barzakh ini. Ya, ini dua ayat ini menunjukkan bahwasanya di sana ada siksa neraka. Ya, maka orang yang beriman, orang muslim yang sebenarnya dia benar-benar beriman kepada azab neraka. Karena sebagian kelompok ada yang mereka mengingkari neraka, mengingkari adanya azab kubur. Ya, namun kita nggak usah membahasnya karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang sesuai dengan Al-Quran ini ayatnya menjelaskan bahwasanya orang-orang yang kafir seperti tentaranya Fir'aun dan Fir'aun sendiri, dia sudah disiksa di neraka sampai sekarang, sejak dulu sampai sekarang disiksa di mana? Alam barzakh. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Zaid bin Thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Falaula alla tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min 'adzabil qabr alladhi asma'u minhu." Seandainya kalian tidak saling mengubur, artinya kan kalau ada orang meninggal, kita yang ngubur atau siapa? Kita yang ngubur, kemudian ada teman kita, saudara kita meninggal, kita yang menguburkan. Seandainya kalian tidak seperti itu, ini tidak saling menguburkan, maka aku akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kalian untuk mendengarkan sedikit dari siksa kuburan. Alladzi asma'u minhu, yang aku bisa mendengarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa apa? Bisa mendengar siksa yang ada di kuburan. Orang lagi disiksa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mendengarnya. Seandainya kita bisa mendengar, maka kita akan apa? Takut. Kan takut enggak bisa tidur. Karena semua orang baik manusia ataupun jin, mereka akan, kalau seandainya mereka bisa mendengar siksa kuburan, maka mereka akan takut, sehingga mereka akan taat, semuanya akan taat. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertama, dia tidak mendengar membuat kita tidak bisa tidak memberikan kepada kita kemampuan untuk mendengar siksa di kuburan, di alam kubur, sehingga kita bisa tidur tenang, ya kan?
Kemudian di antara ujian bagi kita juga, kita tidak mendengarkan hal ini. Itu biar kita beriman kepada yang gaib. Ini keistimewaan orang beriman. Orang mukmin itu di antara keistimewaan dia beriman kepada apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia percaya dengan hakul yakin meskipun dia tidak melihatnya. Karena inilah ujian di alam dunia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma aqbala 'alaina biwajhihi." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya kepada kita. Faqala, "Ta'awwadzu billahi min 'adzabil qabr." Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa kuburan. Siksa apa? Ta'awwadzu billahi min 'adzabin nar. Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka. Kemudian mereka para sahabat menjawab, "Na'udzu billahi min 'adzabin nar." Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka, dan kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari siksa neraka. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Ta'awwadzu billahi min 'adzabil qabr." Berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa kuburan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan adanya siksa kuburan, dan kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Faqalu, maka mereka berkata, "Na'udzu billahi min 'adzabil qabr." Ya Allah, atau kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Ta'awwadzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan." Berlindunglah kalian kepada Allah dari berbagai fitnah, berbagai ujian yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka para sahabat menjawab, "Na'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan." Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan lagi, "Ta'awwadzu billahi min fitnatid dajjal." Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah dajjal. Fitnah dajjal, ujiannya dajjal. Mereka pun para sahabat menjawab, "Na'udzu billahi min fitnatid dajjal." Kita berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Di hadis ini pertama menegaskan bahwasanya adanya azab atau siksaan di neraka, dan kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka. Yang kedua, adanya siksa kubur, siksa di alam barzakh. Ya. Dan kita diperintahkan untuk berlindung darinya. Demikian pula kita diperintahkan untuk adanya fitnah-fitnah, itu ujian-ujian, cobaan-cobaan yang menimpa orang kaum muslimin, dan itu kita diperintahkan untuk berlindung dari hal itu agar kita selamat dari ujian-ujian yang bisa menyesatkan kita. Demikian pula kita di sini menetapkan adanya dajjal. Dajjal adalah makhluk atau manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan dia akan muncul kelak di akhir zaman, dan dia akan menyesatkan banyak manusia. Orang-orang yang tidak memiliki keimanan, tidak memiliki ilmu tentang agama ini, mereka akan mengikut kepada Dajjal. Namun orang-orang yang mempelajari agama dengan baik, insya Allah dia akan selamat. Kenapa? Dia sudah tahu bahwasanya ada orang namanya Dajjal, dan dia akan menyesatkan manusia. Bagaimana Dajjal dan bagaimana ciri-cirinya bisa dibaca di buku-buku tentang hari kiamat. Ya, di antaranya adalah dia mata sebelah, salah satunya itu entah itu kanan atau kiri, itu tidak ada. Kemudian yang satu pun jelek. Kemudian di sini ada tulisan apa? Kafara atau kafir. Dan semua orang yang beriman mereka bisa membacanya. Kemudian dia membawa sihir yang sangat luar biasa. Seandainya dia datang ke suatu kaum, misalnya dia datang ke Jakarta, kemudian dia dakwah agar sembahlah kalian, aku adalah Tuhan, sembahlah kalian. Kemudian mereka tidak mau. Dia keluar, kemudian dia sulap semua benda-benda, semua harta, semua uang, semua makanan, semua minuman menjadi hilang semuanya, sehingga penduduk Jakarta misalnya itu jadi kelaparan semuanya, haus, kering, nggak ada air dan sebagainya. Kemudian dia datang lagi di saat paceklik itu, dia datang lagi menawarkan lagi, sembahlah aku karena aku adalah Tuhan. Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Kemudian
dia juga membawa air dan membawa api, membawa air dan sebagai api. Airnya Dajjal yang dia tawarkan dan makanan yang dia tawarkan itu hakikatnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengambilnya maka dia akan masuk neraka. Dan apinya atau neraka yang dia bawa itu hakikatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menemui Dajjal kemudian ditawarkan itu maka dia masuk ke apinya. Itu disebutkan di beberapa hadis. Namun kita perlu cek kesahihannya insyaallah di kesempatan yang lain. Kemudian maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ujian Dajjal ini. Ujian Dajjal karena sangat menipu dan banyak orang yang tertipu. Oleh karena itu kita berdoanya apa? Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam dan dari siksa alam kubur, dan aku berlindung kepadamu dari cobaan-cobaan hidup, min syarril mahya wal mamat, dan cobaan kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jeleknya fitnah Dajjal. Kemudian berkaitan dengan nikmat kubur, bahwasanya di sana ada orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan nikmat di kuburan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, jadi mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah dalam menjalankan syariat Islam, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, mereka istiqamah. Maka kelak ketika ajal sudah datang, maka para malaikat pun mendatangi mereka. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka para malaikat. Para malaikat datang kepada orang-orang yang beriman untuk apa? Menghibur orang-orang yang beriman. Alla takhafu, janganlah kau sedih, janganlah kau takut. Wala tahzanu, janganlah kamu sedih. Janganlah kamu takut terhadap apa yang akan datang, karena engkau akan masuk surga, dan janganlah kau sedih terhadap keluarga-keluargamu yang kau tinggal, karena kami akan menolong mereka. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah dengan adanya surga yang kalian telah dijanjikan untuk mendapatkannya. Yakni kita di dunia ini mendapatkan janji oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala banyak dalam Al-Qur'an menyebutkan orang yang beriman, beramal saleh maka akan masuk surga. Orang yang melakukan seperti ini dia masuk surga. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini malaikat ketika kita sakaratul maut, mereka mendatangi kita dan mengabari hal ini. Abshiru, berbahagialah kalian wahai orang yang beriman dengan adanya surga yang kalian telah dijanjikan kepada kalian, Maka disinilah bahagialah orang yang beriman, dan dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun keluar rohnya dengan penuh kebahagiaan dan dengan mudah sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Maka kalau begitu, mengapa kalian tidak mencegah ketika nyawa telah berada sampai di kerongkongan? Jadi orang-orang atau semua manusia tidak bisa menahan penyakit apa? Kematian ini. Enggak ada yang bisa. Mau dokter mau apa enggak bisa menahannya. Kalau sudah datang ajalnya, tidak ada yang bisa menahannya. Ketika sudah masuk di kerongkongan sehingga sudah mau keluar, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian ketika sudah sekarang kalian akan melihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian tetapi kalian tidak bisa melihat. Falaula
in kuntum ghaira madinin. Ini harus baca tafsirnya dulu ya. Tapi kita baca terjemahnya dulu ya. Maka mengapa kalian memang tidak dikuasai oleh Allah? Kalian tidak mengembalikannya nyawa itu jika kalian benar-benar orang-orang yang benar. Falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kalian bisa kembalikan, namun kalian tidak bisa mengembalikan roh tadi. Sudah keluar tidak bisa mengembalikan. Fa amma in kana minal muqarrabin, adapun jika orang yang meninggal tadi termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, farauhu wa raihanu wa jannatun na'im, maka dia akan memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan. Ini surah Al-Waqiah dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Adapun dia apabila seorang tadi termasuk golongan yang kanan, masih termasuk orang surga, fasalamun laka min ashabil yamin, maka ada salam bagi engkau dari orang-orang yang golongan kanan. Dan mereka akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu berkaitan dengan adanya kenikmatan di surga. Nah, ini yang saya maksud hadis ini. Hadis setelahnya ini riwayatnya panjang, namun di sini dipotong. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang mukmin apabila dia telah menjawab pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Pertanyaan tadi yang disebutkan tadi. Siapa Tuhanmu? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Wa man nabiyyuk? Siapa nabimu? Wa ma dinuk? Apa agamamu? Kemudian dia bisa menjawabnya, maka Allah Subhanahu wa taala maka di sini dikatakan ayunadi munadin minas sama. Maka ada yang menyeru, yang berkata dari langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan bersabda, berfirman, an sadaqa 'abdi fa afrishuhu min al-jannah wa albisuhu min al-jannah waftahu lahu baban ila al-jannah. Masyaallah. Hambaku ini telah berkata benar. Itu dia mengatakan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamaku adalah Islam. Dia bisa menjawabnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah benar. Fa'afrishuhu minal jannah. Maka hambarkanlah kepadanya permadani dari surga. Ya tadi, masyaallah, kenikmatan luar biasa, dapat permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Berikanlah dia pakaian dari surga. Langsung ketika itu di kapan ini terjadinya? Di alam kubur. Belum terjadi kiamat. Waftahu lahu baban ila jannah, dan bukakanlah kepadanya untuknya pintu menuju surga. Diperlihatkan surga di sana, mendapatkan kenikmatan. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka berhembuslah kepadanya hembusan dari aroma wangi surga tadi, dan dilapangkan untuknya di dalam kuburnya itu sejauh pandangan matanya. Jadi kuburnya dilapangkan menjadi sejauh pandangan mata, sejauh itu, dan dia mendapatkan aroma bau surga, kenikmatan surga. Maka sangat luar biasa. Dan hakikatnya hidup di alam barzakh itu lama atau apa? Sebentar atau lama? Sebentar. Orang yang beriman merasakan hidup di alam barzakh itu sebentar. Meskipun kita sekarang menganggapnya lama, itu sebentar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan dengan apa? Jika dibandingkan dengan akhirat, kehidupan akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur. Berlomba-lomba memperbanyak harta itu telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan, alam kuburan. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kubur. Kata zurtum di sini artinya apa? Kita hanya menghampiri saja, menghampiri kuburan. Masuk kuburan, setelah itu nanti kita akan berangkat menuju akhirat. Kenapa? Di sini dikatakan ayat ini
sampai kalian masuk ke dalam kuburan dengan kata ziarah. Ziarah itu berkunjung. Berkunjung itu lama atau sebentar? Sebentar aja. Sebentar nanti pergi lagi. Maka di sini menunjukkan bahwasanya annal barzakh daru maqsudin minha an-nufuz ila daril baqiyah. Bahwasanya alam barzakh ini adalah tempat yang tujuannya itu nanti untuk ke ke akhirat yang itu lebih kekal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang masuk ke dalam alam kuburan itu sebagai zairin, sebagai orang-orang yang berkunjung. Ya. Ini menunjukkan di sini kalau bisa dikatakan ini tempat transit. Namun kita hendaknya mempersiapkan juga untuk kehidupan di alam kubur ini. Kenapa? Karena itulah alam akhirat yang pertama kali. Kalau kita selamat di sini, insya Allah di akhiratnya selamat. Kalau kita di sini sudah diazab, maka di sana bisa juga diazab. Ya. Allahu a'lam. Ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Insyaallah enggak ada. Insyaallah a'lam. Bisa jadi diazab. Kenapa? Ada beberapa hadis Nabi SAW pernah melewati dua kuburan. Kemudian Nabi SAW bersabda, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya keduanya ini sedang diazab, sedang disiksa kuburan ini. Kenapa? Keduanya tidak melakukan hal yang besar, namun keluar keduanya melakukan sesuatu yang dianggap oleh remeh. Wa may yu'adzabani fi kabir. Tidak disiksa karena perkara yang besar, namun hanya perkara yang seolah-olah remeh, dianggap remeh. Pertama adalah karena yang pertama dia kencing tidak bersih, tidak istinja. Jadi tidak la yastabri'un min baulihi, tidak membersihkan bekas kotorannya dan tidak bersuci dengan sempurna. Kemudian yang kedua itu ada orang yang senantiasa mengadu domba. Kalau seorang orang yang namam, orang yang mengadu domba, jadi dia disiksa di kuburan. Wallahu a'lam. Bahasanya nggak tahu. Masalah bahasanya tidak tahu. Bisa jadi. Wallahu a'lam. Tidak tahu. Kalau ikut bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Iya, kalau ikut bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Wallahu a'lam. Pernah Syekh Abdul Razak Al-Badr ditanya tentang itu. Apakah bahasa orang penduduk surga itu bahasa Arab atau tidak? Iya. Dia kubur. Wallahu a'lam. Itu bahasa hadis. Apakah bahasanya nanti enggak tahu. Wallahu a'lam. Kalau mau pengen disiksa kubur ya kalau mati di kuburnya di kebun, jadi siksa kubur. Oh iya, saya ingat. Intinya kalau masalah bahasanya kita nggak tahu dan tidak penting juga maksudnya. Insya Allah itu semuanya akan ditanya dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu semua bahasa, paham semua bahasa. Kemudian ada beberapa catatan seperti sebagian orang lihat seperti di sana masih ada seperti gini, orang sudah dikubur, selesai kubur, ditumpuk dan dirapikan beberapa kasih kembang. Nah, kasih kembang ini hukumnya gimana? Ini tidak ada dalilnya sama sekali. Seandainya tidak kasih kembang tidak mengapa. Seandainya mereka berdalil dengan bahwasanya Nabi SAW ketika hadis yang lanjutan hadis tadi ada orang disiksa kemudian ditaruh pelepah kurma, maka ini bukan dalil untuk membolehkan pakai kembang. Kalau mau ngikutin Nabi SAW pakai pelepah kurma gitu. Tapi enggak ada kurma. Terus kemudian hadis ini juga khusus untuk dua orang tadi. Dan itu pun yang lakukan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih pentingnya adalah doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sembarang orang. Sehingga pertama itu tidak sunnah untuk ngasih kembang tadi. Yang kedua, setelah ngasih kembang, biasanya orang pada kumpul bersama kiainya, bersama ustadz yang dituakan di situ, kemudian dia mengucapkan doa-doa talqin mayit di situ. Dengan dalil apa? Dengan dalil hadis tadi. Jadi siapa nanti kan akan ada yang ditanya. Nah, apabila
engkau ditanya wahai mayit fulan bin fulan, apabila engkau ditanya siapa Tuhanmu, jawab Allah. Apabila siapa nabimu, jawab Nabi Muhammad. Apabila ditanya apa Tuhan, apa agamamu, maka jawablah Islam. Seperti ini tidak ada dalilnya sama sekali. Dan pertama. Yang kedua, itu tidak akan sampai orang yang sudah meninggal dengar atau tidak? Sudah nggak dengar sama sekali apa yang kita ucapkan. Ya, kemudian juga tidak bermanfaat. Kenapa? Karena menjawab pertanyaan yang tiga ini bukan karena orang itu hafal di dunia atau bukan karena kita talqin di saat itu. Namun itu sesuai dengan amal soleh dia di dunia ini. Wallahu a'lam. Sebagai catatan saja agar bisa dipahami. Ya. Baik, demikiannya kita akhiri. Kurang lebih mohon maaf, ini kajian iya komat seperti yaitu beberapa kurang saya sering sebut hal itu gitu. Iya. Jangan takut, jangan gentar, jangan iya kan enggak. Iya gitu. Dan Arab bahasa udah mati dari. Iya, kita tutup. Yaitu beberapa program. Ada buku bagus judulnya Fikih Jenazah. Itu tahun juga ada buku juga. Iya, makanya perlu dikoreksi. Itu karangannya Syekh Muhammad Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kalau bahasa Arabnya Ahkamul Janaiz. Itu bagus banget dibahas. Jadi lengkap semuanya, baik yang disunahkan maupun yang tidak disunahkan, di situ dijelaskan. Fikih jenazah. Di sini juga ada. Baik, kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.